Dulu, aku percaya cinta adalah tentang memberi. Memberi tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun selain senyumnya. Aku pikir, selama aku cukup sabar, cukup setia, cukup mencintai, dia akan tetap memilihku. Aku pikir, itu cukup. Aku adalah istri seorang dokter, spesialis bedah jantung, lulusan universitas ternama, pria yang dipuja banyak orang karena ketenangannya. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tidak romantis, bahkan bisa dibilang dingin. Tapi bagiku, itu bukan kekurangan. Itu keunikan. Aku menerima semua itu dengan senang hati. Aku ingat betul hari kami pindah ke rumah ini. Rumah kecil yang sekarang sudah menjadi 2 lantai dengan taman di belakang. Dulu, kami cuma punya 1 sofa dan 1 meja makan plastik. Tapi kami bahagia. Atau mungkin, aku yang merasa bahagia? Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyetrika kemeja putihnya, membuatkan sarapan, walau dia sering hanya minum kopi dan pergi. Tapi aku tetap masak. Katanya, sarapan bikin otak fokus. Aku ingat itu, dan aku lakukan. Aku hafal langkah kakinya saat turun tangga. Pelan, mantap. Lalu derit pintu kamar mandi. Aku tahu kapan dia sedang lelah. Wajahnya akan lebih pucat. Suaranya lebih pelan. Aku tahu kapan dia stres. Tangannya akan mengetuk meja tanpa sadar. Dia tak pernah cerita. Tapi aku mengerti tanpa perlu dijelaskan. Aku pikir, itulah cinta. Diam-diam memahami. Diam-diam menunggu. Diam-diam menahan luka. Setiap kali ia pulang malam, aku selalu punya alasan untuknya. Panggilan darurat. Operasi yang molor. Pasien kritis. Itu wajar, kan? Dia dokter. Nyawa orang ada di tangannya. Aku tidak boleh egois. Tapi malam demi malam berlalu dan ia semakin asing. Dulu, dia masih suka mencium keningku. Sekarang, bahkan sapaan pun jarang. Ia langsung mandi, lalu tidur. Punggungnya jadi tembok yang dingin. Aku tetap di sampingnya. Dalam gelap, aku menatapnya, bertanya dalam hati, apakah kamu masih di sini? Atau tubuhmu saja yang tinggal? Terkadang aku merasa bodoh. Menunggu seseorang yang bahkan tak sadar aku menunggunya. Tapi aku tetap melakukan semuanya. Menyetrika, memasak, mencuci, menyambutnya pulang. Aku menjalani peranku dengan sempurna. Karena aku pikir, itulah caraku menunjukkan cinta. Dengan menjadi segalanya yang dia butuhkan. Meski aku sendiri mulai tak tahu siapa diriku. Orang-orang bilang aku wanita beruntung. Suamimu dokter. Pasti hidupmu enak. Mereka tidak tahu. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku benar-benar merasa hidup. Di klinik tempat kami dulu merintis bersama, semua memujanya. Dokternya keren ya, Bu? Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah bilang bahwa selama bertahun-tahun, aku lebih banyak bicara pada tanaman di dapur daripada pada suamiku sendiri. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku pikir, ini cuma fase. Aku pikir, nanti dia akan sadar. Nanti dia akan kembali. Nanti, semua akan baik-baik saja. Tapi, nanti, itu tidak pernah datang. Aku mulai merasa, aku hanya bayangan di rumah ini. Seperti hantu yang tak kasat mata. Ada, tapi tidak dianggap. Aku pernah mencoba bicara. Sekali. Tapi dia hanya menjawab dengan satu kata. Capek. Dan aku mengangguk. Seperti biasa. Aku mengerti. Seperti biasa, aku diam. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu temaram. Sisa kopi yang sudah dingin. Teleponnya tertinggal di meja. Layar menyala. Ada pesan masuk. Aku tak ingin lihat. Sungguh, aku tak mau. Tapi mataku menangkap nama yang asing. Sayang, kamu pulang jam berapa? Aku rindu. Rasanya seperti petir di siang bolong, tapi tidak membakar. Hanya membisu, seperti dadaku mendadak hampa. Tanganku gemetar, tapi bukan karena marah. Lebih karena kesadaran bahwa aku, selama ini,
Hanya hidup dalam delusi. Aku ingin marah, ingin teriak, ingin melempar piring dan memaki seisi dunia. Tapi tubuhku malah diam. Hanya air mata yang jatuh, satu persatu, ke dalam cangkir kopi yang sudah pahit. Aku duduk di sana, cukup lama, hingga suara langkah kakinya terdengar dari tangga. Aku buru-buru menghapus air mata, berdiri, lalu tersenyum. "Sudah pulang?" tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk, tak melihat mataku, tak menyadari apapun. Dan saat itu, aku tahu, aku masih di sini. Tapi aku bukan lagi istri yang sama. Sesuatu di dalam diriku mulai retak. Dan retakan itu, pelan-pelan akan jadi jurang. Sejak malam itu, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku masih menyapa saat dia pulang. Masih menyiapkan sarapan. Masih menyetrika kemejanya dan menggantung jas lab di tempat biasa. Tapi semua itu kulakukan seperti robot. Tidak ada cinta di tanganku. Tidak ada harapan di senyumku. Yang ada hanya pengamatan. Aku mulai memperhatikan pola yang dulu tak kupedulikan. Hari-hari di mana dia lebih wangi dari biasanya. Hari-hari di mana dia terlalu sibuk menjawab pesan sambil menyembunyikan layar ponsel. Hari-hari di mana matanya terlihat hidup. Tapi bukan untukku. Instingku bukan sekadar firasat. Ia seperti ketukan kecil yang terus-menerus menggema di kepalaku. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi aku butuh bukti. Aku tidak ingin hanya menjadi wanita cemburu yang terlalu sensitif. Aku ingin kebenaran. Dan kebenaran kadang lebih menyakitkan dari dugaan terburuk. Aku mulai memeriksa saku jas labnya saat ia mandi. Di dalamnya, aku menemukan kertas kecil, catatan tangan seorang perempuan. Ingat, hanya tertulis, "Jangan lupa besok, aku pakai gaun merah." Gaun merah, bukan pasien, bukan jadwal operasi. Aku bukan bodoh, tapi aku juga tidak ingin buru-buru menyerah. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku pura-pura sakit kepala, memintanya berangkat sendiri. Seperti biasa, dia tidak peduli. Hanya menjawab, "Minum paracetamol, nanti juga reda." Aku menyusul beberapa menit setelahnya. Naik taksi, duduk di belakang, menunduk di balik syal dan masker. Hatiku berdegup begitu keras. Aku takut supir taksi bisa mendengarnya. Tapi aku tetap diam. Karena dalam diamku, ada keberanian yang sedang lahir. Ia masuk ke parkiran basement rumah sakit. Tempat yang tak terlihat dari kamera CCTV. Tempat yang hanya bisa dimasuki staf rumah sakit. Aku meminta supir berhenti agak jauh. Lalu aku turun. Dan menunggu. 5 menit. 10 menit. 15. Lalu dia muncul. Bersama seorang perempuan muda berseragam residen. Rambutnya digerai. Dan benar saja, gaun merah menyembul dari balik jas dokternya. Mereka tidak sadar ada yang mengamati. Tidak peduli dunia. Perempuan itu memeluk lengannya seperti kekasih yang bangga. Dan dia tersenyum. Itu senyum yang tak pernah kuterima selama bertahun-tahun. Senyum yang hangat, lembut, manusiawi. Tapi bukan untukku. Dadaku terasa sesak. Seolah udara tak bisa masuk. Tapi aku tetap berdiri di sana. Tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak melempar batu atau mengacungkan jari. Aku hanya menatap mereka. Hingga mereka menghilang masuk ke lift. Aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Bukan karena jalan kaki, tapi karena dunia di dalamku ambruk. Aku berbaring di tempat tidur yang dingin, memeluk bantal kosong, dan tertawa. Ya, aku tertawa. Lucu ya? Seorang dokter bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan jantung pasiennya, tapi tidak sadar dia telah membunuh hati istrinya. Besok paginya, aku tetap membuat sarapan, tetap menyapa. Tapi kali ini, aku benar-benar kosong. Seperti gelas retak yang tetap berdiri tegak. Tapi setiap detiknya terus meneteskan air hingga tak bersisa. Aku mulai diam lebih sering. Tapi bukan karena pasrah. Aku sedang merancang sesuatu. Aku mulai membaca tentang trauma psikologis, tentang gaslighting, tentang pria yang berselingkuh dan bagaimana mereka berpikir. Aku menyelami dunia yang tak terlihat,
dunia luka batin. Aku tahu, jika aku melawan secara langsung, dia akan menyebutku emosional. Jika aku menangis, dia akan bilang aku terlalu sensitif. Aku tidak akan menyerang dengan air mata. Aku akan balas dengan keheningan. Dan dengan keheningan itu, aku mulai belajar. Aku mendatangi teman lamaku, seorang farmasis. Awalnya hanya bertanya soal obat tidur. Tapi pelan-pelan, aku memancing informasi lain. Tentang apa yang bisa memengaruhi sistem saraf. Apa yang bisa melemahkan reaksi tubuh tanpa menyebabkan kematian. Apa yang membuat seorang pria sehat kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak curiga. Aku hanya istri yang tertekan. Butuh informasi untuk menenangkan diri. Begitulah wajahku saat itu. Tenang, rapuh, tapi sopan. Tak ada yang mengira aku sedang merancang balas dendam. Suamiku masih tak sadar. Masih berangkat pagi dan pulang malam. Kadang tanpa menyentuhku sama sekali. Aku mulai mengganti vitaminnya dengan suplemen baru. Katanya buat stamina. Ia tak pernah bertanya. Hanya minum. Lalu pergi. Seperti biasa. Dan aku mulai tersenyum lagi. Tapi kali ini, bukan karena cinta. Aku tersenyum karena aku tahu badai akan datang. Dan dia tidak akan punya payung. Aku pernah jadi istri yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu kini kupakai sebagai topeng. Di balik senyumku, ada gelap yang pelan-pelan membungkus hatiku. Bukan karena aku ingin jadi jahat. Tapi karena aku sudah terlalu lama menjadi korban. Kini giliranku menjadi tenang seperti dia. Tapi tenang yang aku punya, bukan lagi cinta. Tenangku adalah ancaman. Dan dia tak menyadarinya sama sekali. Ada yang berubah dalam diriku. Perlahan tapi pasti. Aku masih menyapa dia saat pulang. Masih menyuguhkan teh hangat setiap malam. Tapi bukan karena aku mencintainya. Semua itu kulakukan sebagai bentuk ketenangan sebelum badai. Yang dia lihat adalah istri yang sama. Tapi yang ada di balik senyumku adalah wanita yang baru. Aku mulai menata ulang hidupku. Kembali membuka klinik lamaku yang dulu aku tinggalkan demi mendukung karirnya. Banyak yang masih ingat aku. Pasien-pasien lama. Rekan-rekan sejawat yang terkejut tapi senang melihatku kembali. Dan di sana, aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aku punya kendali atas hidupku sendiri. Di klinik kecil itu, aku bukan hanya seorang istri. Aku dokter. Aku penyelamat. Aku punya nama. Bukan hanya embel-embel, istri dokter spesialis terkenal. Sementara itu, dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Sibuk, pulang malam, kadang lupa ulang tahun anak. Kadang lupa hari jadi pernikahan. Tapi aku tidak peduli lagi. Sekarang, aku sudah tak lagi menggantungkan rasa cintaku padanya. Setiap malam, aku membaca tentang tubuh manusia, tentang sistem hormonal, tentang bagaimana emosi dan fungsi tubuh bisa saling memengaruhi. Aku menyelami artikel medis, jurnal ilmiah, bahkan forum-forum tertutup tempat diskusi para ahli pengobatan. Aku belajar dengan tekun. Seperti dulu dia belajar menjadi dokter. Kini aku belajar menjadi wanita yang tak bisa lagi diinjak. Tapi anehnya, di tengah kesibukanku, aku mulai merasa hampa. Bukan karena dia, tapi karena kesadaran yang muncul pelan-pelan. Selama ini, aku terlalu lama mengorbankan diriku demi orang yang bahkan tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku ingat malam saat dia pulang lebih awal. Langka sekali. Dia membuka pintu, terlihat lebih lelah dari biasanya. Tapi bukan lelah fisik. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuatku curiga dan tenang pada saat yang sama. Dia duduk di meja makan, tak langsung bicara. Aku menyuguhkan teh seperti biasa. Dan saat dia menatapku, aku tahu, sesuatu telah terjadi. Aku mau bicara, katanya pelan. Aku duduk. Nang. Dia menunduk. Aku minta maaf. Aku tidak bereaksi. Tidak terkejut. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Hanya diam. Dia melanjutkan.
Aku tahu aku bukan suami yang baik. Aku hilaf. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Ah, jadi akhirnya dia tahu juga. Mungkin residen itu memutuskan hubungan. Mungkin mereka ketahuan. Mungkin ia sadar tak akan pernah bisa menggantikan aku. Atau mungkin dia mulai merasakan efek dari apa yang selama ini kukaburkan dalam vitamin hariannya. Beberapa minggu terakhir, aku sudah mulai melihat tanda-tandanya. Dia sering tampak gelisah. Sering ke kamar mandi. Lalu mulai mencari-cari alasan untuk tidak menyentuhku. Padahal dulu, saat gairahnya menyala untuk perempuan lain, dia bahkan tak menyentuhku berbulan-bulan pun tetap tampak segar. Tapi kini, dia tampak tertekan, bingung, seolah ada bagian dari dirinya yang mati. Dan benar saja. Malam itu, aku menguping pembicaraannya lewat sambungan telepon. Aku gak tahu kenapa. Rasanya kayak hilang. Aku gak bisa lagi. Udah cek hormon, tes ini itu, semua normal. Tapi, tetap gak bisa. Aku takut. Lucu, kan? Dulu aku yang menangis di tengah malam. Sekarang dia yang panik dalam kesepian. Aku tidak tertawa. Aku tidak merasa puas. Yang aku rasakan justru hening. Balas dendam bukan tentang ledakan, tapi tentang senyap. Tentang menyentuh titik rapuh seseorang dan membiarkannya hancur sendiri. Suatu malam, dia bertanya padaku, "Kamu percaya karma?" Aku menatap matanya dalam, lalu menjawab, "Aku percaya keadilan yang pelan tapi pasti." Dia terdiam, tak bertanya lagi. Dan aku melanjutkan hidupku. Bukan untuk membuatnya menderita, tapi untuk memastikan aku tak pernah kembali ke titik di mana aku kehilangan diriku sendiri. Aku ikut seminar, menjadi pembicara, tentang kesehatan jiwa, tentang perempuan yang bertahan dalam badai. Aku berbicara dari luka, tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai bukti bahwa luka bisa menjadi senjata yang indah, bila ditangani dengan akal, bukan amarah. Aku mulai dihormati, dikenal, tidak sebagai istri dokter hebat, tapi sebagai diriku sendiri. Dan dari semua itu, satu hal yang paling membuatku tersenyum. Dia tahu semua itu. Dia melihat aku bersinar. Sementara dia makin tenggelam dalam kebingungan dan ketidakberdayaan. Tapi aku tak pernah mengatakan apapun. Aku tidak mengaku, tidak membongkar rahasia, tidak mempermalukannya. Karena balas dendam terbaik adalah ketika orang yang menyakitimu harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka tak akan pernah mendapatkan kembali versi terbaik dari dirimu. Mereka bilang, laki-laki bisa kehilangan segalanya, kecuali harga dirinya. Tapi bagaimana kalau bagian dari harga dirinya itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kuasa, melainkan kejantanan yang tak lagi bisa berdiri? Itulah yang kini terjadi padanya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, bukan karena usia, tapi karena aku. Dan anehnya, aku tidak merasa bersalah. Suamiku, sang dokter yang dulu begitu yakin dengan segala teori medis, kini duduk di ruang tamu setiap malam, termenung. Menyalahkan stres, menyalahkan tekanan kerja, menyalahkan makanan, hormon, cuaca, bahkan Tuhan. Tapi dia tidak pernah menyalahkanku. Dan itu yang membuatku tertawa. Diam-diam, dalam hati. Dia mencoba berbagai cara. Vitamin dari luar negeri. Obat-obatan herbal. Terapi refleksi. Akupuntur. Hipnoterapi. Tapi hasilnya sama. Dan mati. Aku. Bukan karena tegang, tapi karena hampa. Ia menjadi pria yang hidup dalam tubuh sendiri, tapi terpenjara dalam fungsinya yang hilang. Ia menjadi dokter yang tak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Dan aku menjadi satu-satunya orang yang tahu akar masalahnya. Malam-malam dia mulai mengajakku bicara. Dengan suara yang tak lagi arogan. Dengan wajah yang tak lagi sombong. "Aku takut kehilangan kamu," katanya suatu malam. Suaranya nyaris berbisik. "Dulu,
Kalimat itu akan membuatku menangis terharu. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum tipis. Kamu gak pernah punya aku, jawabku pelan. Jadi apa yang mau kamu hilangkan? Dia menatapku, bingung, tapi tidak membantah. Mungkin karena jauh di dalam hatinya. Ia tahu itu benar. Selama bertahun-tahun, aku hanya menjadi bayangan, menjadi alat bantu, menjadi pelengkap dari egonya. Tapi kini, saat dia tak lagi bisa menjadi laki-laki, secara utuh barulah dia memandangku. Ironis, bukan? Dulu, ketika dia bisa memuaskan perempuan lain, aku tak dianggap. Tapi kini, saat dia bahkan tak bisa menyentuhku, aku menjadi satu-satunya tempat bergantungnya. Dan aku biarkan itu terjadi. Aku biarkan dia merayap kembali ke pelukanku, bukan dengan gairah, tapi dengan ketakutan. Ketakutan bahwa aku akan meninggalkannya. Ketakutan bahwa aku akan membuka aibnya. Dia tidak tahu, tidak akan pernah tahu, bahwa setiap suplemen yang kuberikan telah melalui takaran yang tepat. Kombinasi zat tertentu yang legal, tidak mematikan, tapi memberi efek perlahan, membuat sistem vasodilatasi terganggu, menurunkan tekanan psikologis seksual, membuat tubuhnya seolah berkata, "Aku sudah cukup." Dan semua itu tampak seperti gejala medis biasa. Aku memerhatikan perubahan tubuhnya seperti seorang ilmuwan yang mempelajari subjeknya. Detil, teliti, penuh ketenangan. Aku mencatat dalam hati, ekspresi, keluhan, frekuensi, dan reaksi emosionalnya. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pengamat. Lalu aku menciptakan dunia baru. Dunia tempat aku menjadi pusatnya. Aku menjadi narasumber di acara televisi, membicarakan peran perempuan dalam dunia medis. Aku menulis artikel, tampil dalam podcast, menjadi panelis di seminar tentang kekuatan emosional wanita dalam menghadapi pengkhianatan dan pemulihan diri. Semua orang memujiku, tapi tak ada yang tahu bahwa di balik setiap kata yang keluar dari bibirku, ada luka yang telah kuolah menjadi senjata. Lalu datang momen yang paling memuaskan. Dia duduk di meja makan, pucat, cemas, dan mulai membuka suara. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku tahu kamu tahu. Aku menatapnya. Pelan. Dad, kamu tahu soal siapa? Lanjutnya, suara gemetar. Soal dia. Aku mengangguk. Nang. Bukan karena aku baru tahu. Tapi karena aku sudah terlalu lama tahu. Dan kamu tetap tinggal di sini. Aku meletakkan sendokku, lalu menatap matanya dalam-dalam. Aku tinggal bukan karena aku mencintaimu, tapi karena aku ingin kamu tahu seperti apa rasanya, kehilangan tanpa pernah benar-benar ditinggalkan. Dia terdiam, wajahnya memucat. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan dulu, saat kamu menyentuh orang lain, dan tidur di sampingku tanpa merasa bersalah. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya hidup bersama seseorang, tapi setiap malam merasa sendirian. Suasana menjadi sunyi. Bahkan suara detik jam dinding terdengar tajam. Aku gak akan pergi, lanjutku. Tapi aku juga gak akan kembali. Dan kamu akan hidup dalam rumah ini, bersama bayangan wanita yang tak lagi bisa kamu miliki dalam bentuk apapun. Tangannya mengepal, tapi tak ada kekuatan. Ia seperti bangkai harimau yang kehilangan taring dan cakarnya. Dan di saat itulah aku sadar. Balas dendam bukan tentang menyakiti, tapi tentang membuat seseorang mengerti luka yang mereka anggap sepele. Dan kini dia mengerti. Waktu akhirnya menjawab semuanya. Tak perlu ada ledakan. Tak perlu darah atau kekerasan. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kecelakaan atau tragedi. Kadang, ia datang dalam bentuk kehilangan yang pelan tapi menyakitkan. Hari itu aku bangun lebih awal. Seperti biasa, menyiapkan meja sarapan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja makan, sudah kusiapkan satu map coklat. Isinya, surat gugatan cerai. Dia turun dengan wajah lesu. Matanya sembab. Tak ada lagi wibawa seorang pria sukses. Yang ada hanya tubuh lelah, suara patah,
dan kepala yang tertunduk oleh masalah yang terus menumpuk. Ketika matanya menangkap map di meja, ia membeku. Lama. Lalu duduk pelan. Membukanya. Membaca. Kenapa sekarang? Suaranya pelan. Nyaris tak terdengar. Aku menatapnya. Tapi tanpa amarah. Aku sudah selesai dengan itu. Karena sekarang kamu bisa merasakan luka yang tak terlihat. Jawabku tenang. Dulu aku meninggal pelan-pelan di hadapanmu. Tapi kamu bahkan tak peduli. Sekarang, giliran kamu yang hidup, tapi mati dari dalam. Ia menarik napas berat. Aku sudah berubah. Sudah. Tapi bukan karena keinginanmu. Tapi karena tubuhmu memaksamu. Karena hidup memaksa kamu tunduk. Ia tertunduk. Tak bisa menyangkal. Karena ia tahu. Semua itu benar. Aku melanjutkan. Aku tinggal bukan karena aku mencintaimu. Tapi karena aku ingin kamu belajar. Dan sekarang, kamu sudah cukup belajar. Aku berdiri. Meninggalkan meja. Di belakangku, aku dengar napasnya tercekat. Tapi aku tak menoleh. Beberapa minggu kemudian, perceraian kami disahkan. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Hanya tanda tangan. Dan selembar surat yang mengakhiri segalanya. Tapi akhirku adalah awal kehancurannya. Setelah kami bercerai, rumor mulai beredar. Tentang performanya yang menurun. Tentang ketidakhadirannya dalam beberapa operasi penting. Tentang pasien yang mulai meragukannya. Dunia medis tidak memaafkan keraguan. Dan begitu kepercayaan itu runtuh, nama baiknya ikut ambruk. Satu demi satu rekan kerjanya menjauh. Rumah sakit mulai memberi jadwal lebih sedikit. Lalu tawaran seminar yang dulu tak pernah berhenti. Kini sunyi. Tabungan yang selama ini dia banggakan, perlahan menipis. Karena gaya hidupnya tinggi, dan ia tak terbiasa hidup sederhana. Ia menjual mobilnya. Lalu apartemen kecilnya di kota. Hingga akhirnya rumah tempat kami dulu tinggal, juga ikut berpindah tangan. Saat mendengar itu, aku tidak tersenyum. Tapi aku juga tidak iba. Karena ini bukan soal balas dendam lagi. Ini soal keadilan yang menuntut disaksikan. Perempuan yang dulu dia tinggalkan, yang kini telah mandiri, sukses, dan dihormati, berjalan maju. Sementara dia merangkak mundur. Aku sempat bertemu dengannya di sebuah toko swalayan kecil. Hampir setahun setelah kami resmi bercerai. Tubuhnya kurus. Rambutnya acak-acakan. Matanya kosong. Ia menyapaku dengan suara pelan. Seperti seseorang yang malu akan dirinya sendiri. Aku membalas dengan sopan. Tapi datar. Kamu kelihatan bahagia. Katanya lirih. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum selesai. Kamu tahu, lanjutnya. Aku mimpiin kamu hampir tiap malam. Tapi bukan kamu yang dulu. Kamu yang sekarang. Yang tegas, jauh. Aku menatapnya dalam-dalam. Karena kamu tak pernah benar-benar mengenalku. Kamu hanya mencintai versi diriku yang kamu bentuk sendiri. Yang tunduk. Yang diam. Yang selalu ada. Ia menunduk. Menyeka sudut matanya. Mungkin malu. Mungkin sedih. Mungkin keduanya. Aku gak tahu harus jadi apa sekarang. Ucapnya pelan. Aku ingin bilang. Kamu harus jadi manusia. Akhirnya. Tapi aku memilih diam. Karena penderitaan yang paling menyakitkan bukan kematian. Tapi hidup yang kehilangan semua yang membuatnya merasa hidup. Dia kini sendiri. Jatuh miskin. Tidak dihormati lagi. Dan bagian dari tubuhnya yang dulu paling dia banggakan, kini tak bisa lagi menunjukkan eksistensinya. Dan aku bangkit. Aku berdiri. Bukan sebagai janda, tapi sebagai wanita yang menang. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku sembuh. Dan kesembuhan itu lebih menampar dari apapun. Tamat.